Setiap pelanggaran, setiap kezaliman, karena syirik adalah la zulmun azim, selalu akan menemui akhir. Zunuwas berakhir. Raja sebelum Zunuwas yang zalim, yang suka sama laki-laki, berakhir. Abrahah berakhir. Maka setiap kezaliman di muka bumi ini, apapun namanya dan apapun alasannya, akan sampai pada kalimat berakhir. Saya tegaskan, di zaman sebelum Nabi Muhammad datang, yang namanya menjaga kehormatan manusia itu sudah ada, dan itu sudah diberlakukan oleh jauh sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdul Muthalib harus menyelamatkan manusia. Pergi kalian keluar kota Mekah, naik ke bukit-bukit. Kenapa? Ada firasat buruk tentang kota Mekah. Bahkan gak cuma orang, Pak, ontanya diselamatin, apalagi orang. Kenapa? Nyawa manusia tetap prioritas pada dalam pemahaman manusia, siapapun itu dan agama apapun itu. Maka orang yang berani mengorbankan nyawa manusia itu tidak punya agama. Karena agama manapun pasti melarang. Agama Islam jelas, Pak, menghilangkan satu nyawa sama dengan membunuh seluruh umat manusia, dan membiarkan hidup satu nyawa sama dengan membiarkan hidup seluruh umat manusia. Nggak bilang muslim, Pak, pokoknya nyawa yang di Islam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, alhamdulillah bisa kembali bermuajahah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian aktivitas kita senantiasa dimudahkan, dilancarkan, diberkahi, dirahmati Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan segenap umat yang senantiasa itba' kepadanya ila akhiril hayah nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, sebelum masuk ke pembahasan Ashabul Ukhdud, ini curhat. Nonton TV bawaannya emosi terus, jadi dari tadi pagi saya nggak nonton TV, tapi tetap aja dengar di internet ya, bahwa luar biasa lah ya. Saya cuma ingin bahasakan satu hadis saja, Pak. Mudah-mudahan hadis ini bisa memberikan ibrah kepada kita bahwa inilah zamannya gitu ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini sahih. Dalam kitab Sahih Bukhari ada, dalam Kitabul Fitan juga, Sahih Muslim juga ada. Bunyi hadisnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satatu zamanun khudda'atun sanawatun khudda'atun. Akan datang suatu zaman di mana zaman tersebut penuh dengan penipuan. Jadi tahun-tahun penuh dengan penipuan. Di antara indikatornya ada 3. Yang pertama, yusaddiqu fihal kadzib. Orang yang suka bohong dianggap jujur. Wa yukadzibu fihas shadiq. Nah, orang yang jujur dianggap bohong. Itu indikator pertama. Udah kebolak-balik ini. Yang kedua, wa yu'tamanu fihal khain. Orang yang khianat dianggap amanah. Wa yukhawwanu fihal amin. Dan orang yang amanah dianggap khianat. Jadi naruh jabatan nanti bukan berdasarkan amanah nantinya. Wong kebolak-balik amanahnya, Pak. Yang amanah dianggap khianat, yang khianat dianggap amanah, yang cinta NKRI dianggap tidak cinta, yang tidak NKRI malah dianggap cinta NKRI. Ada kebolak-balik lah, Pak, ini. Dan yang terakhir muncullah para ruwaibidah. Ruwaibidah itu bukan orang ahlul ilmi, bukan orang yang banyak pemahaman, tapi kerjaannya ngurusin urusan orang lain.
Bahkan tidak hanya sekedar orang lain, urusan umat diurusin. Padahal kagak punya ilmu. Ini kan makin parah, Pak. Lah ngurusin diri sendiri aja belum tentu bisa. Apalagi ngurusin orang. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah. Jadi ini curhatan saja, Pak. Karena saya bingung mau nyampein kemana. Jadi didengar juga kagak kayaknya yang di sono, tapi setidaknya ini zamannya lah, Pak. Inilah zamannya. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah. Penjelasan tadi di awal mudah-mudahan bisa menggambarkan bahwa zaman fitnah itu memang sedang kita alami. Di mana hari ke harinya, tahun ke tahunnya, kalau bahasa hadis, fitnah itu justru makin parah. Bukan makin ringan. Kata Nabi SAW, badiru bil a'mali fitanan. Bersegeralah kalian dalam amal sebelum zaman fitnah itu datang. Ini disampaikan Nabi, zaman fitnahnya belum datang, Pak. Saya ulang nih. Nabi nyampein hadis ini, zaman fitnahnya belum datang. Kata Nabi, bersegera amal ya. Kenapa? Nanti takut zaman fitnah keburu datang. Nah, kalau udah datang, perintahnya gimana? Belum datang fitnah saja disuruh bersegera dalam amal. Nah, kalau udah datang ya harus jauh lebih bersegera di dalam melaksanakan amal. Kata Nabi SAW, fitnah ini datang kaqita'il lail mudlim, seperti potongan malam yang semakin gelap. Ini kita jam berapa nih? Setengah 7. Gelapnya segini. Ntar makin sono makin gelap. Itu fitnah namanya, Pak. Fitnah itu karakternya begitu. Sampai dalam hadis yang lain, ketika ada seorang muslim jalan, terus di samping ada kuburan saudaranya. Nah, yang muslim yang masih hidup lihat kuburan saudaranya, dia ngomong, kata yang muslim yang masih hidup, andai gue mati kayak ente. Saking dahsyatnya zaman, mendingan itu kaidah zaman fitnah. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang bersabar di tengah suasana zaman fitnah yang makin gak karuan ini. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, masuk dulu ke Ashabul Ukhdud, Pak, biar ngaji sirahnya tetap dapat. Tadi mah curhat doang ya. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, Abu Thalib pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdul Muthalib kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi dua orang yang sangat penting dalam membentuk karakter Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya jadi nabi, Pak, itu otoritas Allah. Nggak ada yang boleh ikut campur. Person to person, orang to orang, yang jadi nabi itu urusan Allah. Kagak bisa kita ngiri, Pak. Kok bisa sih Nabi Muhammad jadi nabi? Kenapa bukan saya gitu? Kenapa bukan Abu Lahab? Kenapa bukan Abu Jahal? Kenapa harus Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya sederhana, itu urusan Allah, hak prerogatif Allah. Allah yang punya wewenang, punya otoritas. Siapa yang berhak jadi nabi? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi, Pak, ada tapinya. Sekalipun itu merupakan otoritas Allah, yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi nabi, tetapi ada perangkat-perangkat yang masuk kategori ikhtiar manusiawi yang membentuk karakter Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kenabian itu sesuai dengan karakter kepribadian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak ujuk-ujuk tring jadi nabi, tetap ada proses sebab-sebab manusiawinya. Maka tokoh yang tadi saya sebutkan, entah itu Abdul Muthalib atau Abu Thalib, dua orang ini sangat berpengaruh terhadap kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ngajarin mengembalakan kambing Abu Thalib. Ngurus kambing beda kayak ngurus bebek, Pak. Kalau orang ngangon bebek, itu yang penting di depannya kelar. Maka selebihnya bakalan kelar. Makanya ada istilah Indonesia, jangan suka membebek. Kenapa? Kagak punya pikiran, Pak. Depan belok, dia belok. Depan turun, dia turun. Nah, kalau yang satu masuk kolam, yang lain masuk kolam juga. Itu namanya membebek. Maka beda kalau orang ngembala kambing dengan ngembalain bebek, beda. Atau juga sama, ngembalain kambing dengan ngembalain onta, beda. Kalau ngembalain onta itu suaranya harus kenceng.
Harus dibentak tuh onta. Kenapa? Kalau nggak dibentak gak bakalan nurut Pak onta. Dan harus galak. Maka nanti orang yang suka mengembalakan onta rata-rata galak, temperamen tinggi. Contohnya Umar bin Khattab tuh pengembala onta. Bapaknya Khattab bin Naufal adalah pengembala onta, sehingga berpengaruh terhadap karakternya Umar bin Khattab yang temperamen. Bawaannya sikat, ngomongnya kenceng. Nabi punya kebijakan di Hudaybiyah, yang berani protes, satu-satunya sahabat yang berani protes cuman Umar. Pada perjanjian Hudaybiyah menguntungkan Pak sebetulnya, tapi kacamata Umar, ini kayaknya ada yang salah. Sampai kata Umar, Rasul ini Nabi. Rasul kita ini benar. Itu saking khawatirnya Umar bin Khattab terkait dengan keputusan Nabi yang pasrah dengan perjanjian Hudaybiyah. Padahal itu sangat menguntungkan. Cuman Umar belum nyampe saat itu. Baru kemudian Umar baru paham bahwa yang dimaksud oleh Nabi dalam perjanjian Hudaybiyah ternyata memang menguntungkan bagi kaum muslimin. Nah hadirin ikhwati man rahimakumullah, gembala kambing spesial Pak. Kenapa spesial? Karena gembala kambing ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang punya tingkat kesabaran tinggi. Kalau orang kagak sabar nggak bisa ngurus kambing Pak. Karena kambing ini makhluk yang paling baperan di antara makhluk yang ada. Jadi kalau yang suka baperan manusia Pak, itu mirip-mirip Gak saya yang bilang. Baperan kenapa? Kambing Pak, itu dibentak dikit stres dia. Kalau udah stres ngaruh ke susunya, ngaruh ke anaknya, ngaruh ke porsi badannya. Mungkin beda ya dengan kambing yang di pasar kambing. Kalau sini kan tinggal lepas gitu aja Pak. Kalau ini nggak yang diangon Pak, yang diangon, gak cuma dikandangin tapi diangon. Makanya rata-rata tukang angon punya tongkat, punya serigala. Supaya apa? Supaya gampang ngatur yang namanya kambing. Kenapa? Karena kalau diatur susah Pak. Giliran kenceng dikit baper. Itu kambing. Didiemin kacau, dikasarin baper, kan bingung gitu. Terus diapain dong orang model begini kalau ada orang nih yang mirip-mirip. Jadi kan baperan tuh gitu susahnya. Digalakin dikit mutung. Dan itu sewot. Gagak diapa-apain, anteng aja dia bikin salah, kan susah itu. Maka orang yang bisa ngurusin kambing rata-rata bisa ngurusin orang. Maka dalam hadis Nabi SAW, seluruh Nabi semuanya punya peranan, punya pengalaman tukang ngurus seluruh Nabi. Bapak cek Nabi Musa, Nabi Yakub, semuanya tukang ngembalain kambing. Karena memang ada pengaruh dalam pendidikan Pak. Ini kayaknya memang harus dibikin tradisi. Kalau orang Tanah Abang suka ngurus kambing, bagus Pak. Itu calon-calon pemimpin tuh insya Allah. Kayaknya kalau pemimpinnya kagak bener, mungkin dulunya nggak ngangon kambing Pak, mungkin ya. Mungkin ya nggak ngangon kambing ya. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, itu satu poin terkait dengan pola Abu Thalib dan juga Abdul Muthalib. Di antara yang berpengaruh di antaranya Abu Thalib karena mampu memberikan pendidikan demi pendidikan yang punya peranan besar terhadap membentuk kepribadian Nabi Muhammad SAW. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, kita masuk ke zaman sebelumnya. Kalau tadi kan Abu Thalibnya, sekarang di sosok Abdul Muthalibnya. Dan ini akan kita sebut lebih banyak. Kenapa? Karena tanpa kehadiran Abdul Muthalib, sejarah kota Mekah mungkin tidak seindah ini. Kalau sejarah kota Mekah indah itu ya diantaranya kan ada tokoh yang bernama Abdul Muthalib. Nah hadirin ikhwati man rahimakumullah, sebelum bahas Abdul Muthalibnya, nun jauh di Yaman. Ini jauh di Yaman. Yaman itu kalau Bapak lihat peta, ini peta, itu Mekah itu di atasnya Yaman. Yaman itu dekat dengan pantai. Punya paling ujung Jazirah Arab, paling bawah, paling selatan, itu namanya Yaman. Geser kalau dari arah Bapak, geser ke kanan itu Oman. Oman, Yaman. Naik ke atas Mekah, naik ke atas Madinah, naik ke atas Syam. Itu gambaran peta. Dari arah Bapak itu Oman di kanan. Kalau saya dari kiri berarti. Ke kanan. Dari arah Bapak ke kanan ke sini kan? Ya betul. Nah hadirin ikhwati man rahimakumullah, nun jauh di Yaman ada seorang raja yang sukanya itu ngerjain laki-laki. Raja Yaman itu suka ngerjain laki-laki, maksudnya homo. Sampai adalah pemuda ganteng namanya Zunuwas. Zunuwas ini ganteng dan selalu bikin tertarik laki-laki yang jiwanya ngondek. Badan si keker.
tato lagi. Cuman dalamannya ya gitulah ya. Yang suka rame juga di tayangan TV kan yang pesta seks itu kan badannya keker kan. Jadi suka curiga sama yang keker. Enggak lah ya, enggak. Hadirin ikhwati man rahimakumullah. Ini Zunuwas ini pasti orang yang suka laki-laki pasti sukalah sama Zunuwas. Kalau lihat. Singkat cerita Zunuwas ketemu sama si raja dan dibawa ke kamarnya untuk diperlakukan asusila. Tapi Zunuwas tidak sekedar datang, Pak. Dia tahu nih raja udah aneh nih gelagatnya. Dia udah persiapan, Pak. Kalau macam-macam nih raja, gua sikat. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, singkat cerita, si raja mendekati Zunuwas, singkat cerita tuh raja dibunuh oleh Zunuwas. Palanya dilempar dari balkon, Pak. Kemudian Zunuwas pergi, nggak tahu kemana. Rakyat Yaman saat itu ketika lihat raja yang dolim ini mati, ya disembelih sama Zunuwas, dipancung sama Zunuwas, mereka rame-rame nyari Zunuwas, Pak. Kenapa? Karena dialah yang paling berhak untuk menggantikan posisi raja. Ya Zunuwas mau aja, jadi raja ya mau lah. Dia datang lagi ke Yaman dan jadilah raja Yaman, namanya Zunuwas. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, seiring berjalannya waktu Zunuwas jadi sombong, Pak. Kalau sudah ketemu jabatan memang roman-romannya sombongnya dekat, Pak. Ini Zunuwas ya, bukan yang lain. Ya kalau yang lain sama ya samalah gitu. Berarti ya mirip-mirip Zunuwas berarti. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, Zunuwas jadi sombong. Lama kelamaan dia bikin fatwa bahwa yang namanya Tuhan orang Yaman namanya Zunuwas. Sama kayak Firaun. Ini Rabbukumul A'la. Zunuwas juga sama, Pak, di Yaman. Lama-lama dia menjadikan dirinya sebagai Tuhan. Nah hadirin ikhwati man rahimakumullah, Zunuwas ini punya penyihir. Dan dia sudah komitmen, Pak, dengan penyihir bahwa kerajaan ini akan dibantu, didukung oleh para penyihir. Maka nanti gini, Pak, ini kaidah ya. Yang namanya zaman sebelum Nabi itu dukun, penyihir, profesi paling penting. Sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW, profesi dukun, profesi tukang sihir itu profesi yang paling menjanjikan saat itu. Jadi kalau mau mirip-mirip kayak Nabi, penghormatannya, jadilah penyihir, jadilah dukun. Sebelum Nabi Muhammad diutus. Nah hadirin ikhwati man rahimakumullah, Zunuwas punya penyihir. Penyihir ini menjamin kekuasaan kerajaan Zunuwas. Deal-dealannya ada, Pak. Entah berapa persennya wallahu a'lam. Yang jelas deal-dealannya ada. Pokoknya setiap kebijakan kerajaan didukung sama penyihir. Itu jadi kaidah zaman dahulu. Nah hadirin ikhwati man rahimakumullah, Zunuwas ketemu dengan penyihir. Kata penyihir, "Tuan, nih saya udah kehabisan murid nih. Saya udah tua, saya butuh murid yang baru, yang pintar, cerdas, yang bisa nerima ilmu saya semuanya. Biar ntar kalau saya kenapa-napa, tuh murid saya bisa jadi backingan Tuan untuk mengolah kerajaan." Maka diutuslah seorang pemuda namanya Abdullah. Abdullah ini diutus oleh Zunuwas supaya jadi muridnya tukang sihir. Ketika si murid ini namanya Abdullah jalan ke tukang sihir, itu selalu melewati gereja. Saya perlu jelaskan dulu, Pak. Gereja zaman dulu isinya masih tauhid, Pak. Gereja zaman dahulu isinya masih tauhid. Nanti pembahasan Yahudi, sejarah Yahudi, saya kupas di awal Januari, insyaallah. Januari ada kajian sermas. Kita bahas di awal Januari, biar ngebahas Bani Israel, Pak. Tapi intinya dulu sekarang bahwa gereja itu dulu masih mengajarkan ajaran tauhid. Abdullah lewat gereja, dengerin zikir, liatin sholat, liatin orang baca Injil, masuk ke penyihir. Tapi itu lama-lama jadi tertarik ke gereja, Pak, ketimbang ke penyihir. Lama-lama lebih lama di gereja daripada di tukang sihir. Sampai akhirnya lupa dengan penyihir, asik dengan aktivitas gerejanya. Dia terima ilmu yang banyak dari para pendeta, lupa dengan penyihirnya, ketahuan sama raja di sidang. Pendeta yang ngajarin Abdullah ini ditaruh di atas papan, digergaji, Pak, sampai badannya belah jadi dua. Itu yang diceritakan oleh Nabi ketika Khobab bin Arat disiksa.
Kan ada hadis riwayat Imam Bukhari, Khabbab bin Arat itu dilaporkan oleh sahabat, "Ya Rasul, Khabbab bin Arat disetrika pakai besi panas. Ayo dong kita balas, kita lawan, kita perang," gitu. Kata para sahabat. Jawaban Nabi bukan ayo kita perang, bukan. Nabi malah menceritakan laki-laki yang bertauhid, yang mati di atas papan dan papannya terbelah jadi dua, dengan tauhid tetap ada di hatinya. Belah jadi dua. Dan gergajinya bukan gergaji mesin loh ya. Yang zaman kita dulu, Pak. Kalau gergaji pohon kelapa itu kan dua orang. Satu di atas, satu di bawah. Sengsong. Itu sampai badannya belah jadi dua. Bayangin itu gimana sakitnya, Pak. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah, sekarang tinggal Abdullah si pemuda, Pak. Pendetanya udah dihukum, tinggal Abdullahnya. Singkat cerita, Abdullah, Pak, dihukum dengan cara dipancung. Pedang gak ada yang mempan. Dibuang ke laut, berenang selamat. Dibuang ke jurang, selamat. Dibakar, selamat. Semua alat untuk membunuh manusia sudah dicoba, nggak ada satupun yang bisa membunuh Abdullah. Nggak ada. Sampai si raja udah putus asa nih, diapain nih orang? Susah banget matinya. Tapi ini beda dengan Pancasona, Pak ya. Dan Rawa Rontek ini jangan sampai disamain. Ini beda nih, jangan sampai disamain nih. Ini nggak ada urusannya sama Pancasona sama Rawa Rontek, nggak ada ya. Pokoknya ini qadarullah, Allah izinkan si pemuda ini yang namanya Abdullah tidak bisa dibunuh. Ketika si raja sudah panik, Pak, nggak bisa bunuh nih orang, akhirnya Abdullah datang. Terus dia bilang gini kepada si raja, Tuan pengen bunuh saya? Iya. Kalau Tuan mau, bisa ikutin saran saya. Ini yang mau dibunuh ngasih saran. Ini kan keren, Pak. Kata Abdullah ini, kalau Tuan ingin bunuh saya, Tuan bikin salib, terus salib saya di salib tersebut, terus Tuan kumpulkan seluruh rakyat Yaman, kemudian Tuan ambil anak panah dan Tuan panah saya. Tapi sebelum Tuan panah saya, Tuan harus ngucapin mantra. Mantranya adalah Bismillahi Rabbi hadzal gulam. Dengan menyebut nama Allah, Rabb pemuda ini. Itu artinya. Dengan menyebut nama Allah, Tuhannya pemuda ini. Itu mantranya. Si raja nggak mikir panjang, Pak. Pokoknya dia pengen bunuh si pemuda. Karena sudah dikasih saran, ya udah dikerjain. Bikin salib gede, disaliblah Abdullah, dikumpulkan orang-orang Yaman, diambil panah, dan dengan suara lantang si raja ini bilang, Dzunwas ini bilang, Bismillahi Rabbi hadzal gulam. Melesat anak panah ini, nembus ke jantung Abdullah, mati saat itu juga, Pak. Dan orang-orang Yaman mendengar, Pak, bahwa cara matinya Abdullah hanya dengan membaca kalimat Bismillahi Rabbi hadzal gulam. Kata rakyatnya ngomong begini, Pak. Tuh, Dzunwas aja udah yakin sama Allah, Tuhannya pemuda ini. Berarti kita bisa mendeklar keyakinan dan keimanan kita tanpa lagi rasa takut. Wong rajanya saja sudah masuk Islam. Jadi berbondong-bondonglah orang, Pak, menjadi penganut ajaran tauhid. Akhirnya Dzunwas, colongan gue nih, ketepu. Ini cara siasat, Pak, yang paling efektif. Akhirnya Dzunwas kalah pamor, Pak, sama si pemuda. Pemudanya udah mati, Pak, tapi pengaruhnya tidak bisa dimatikan oleh apapun. Dan saya pastikan, Pak, setiap tokoh-tokoh pejuang orangnya mati, ya, tapi pengaruhnya tidak akan mati. Silakan bunuh, silakan buang, silakan binasakan, tapi pengaruhnya tidak akan pernah. Itu kaidahnya. Nabiullah Muhammad sudah tidak ada pengaruhnya. Para pejuang gitu, termasuk di Indonesia, tokoh-tokoh besar di Indonesia, founding father Indonesia, orang-orangnya sudah berkalan tanah semua, tapi pengaruh mereka masih tetap ada. Maka membunuh pengaruh nggak bisa. Membunuh orang bisa. Silakan bunuh orangnya, pengaruhnya belum tentu bisa dibunuh dan tidak akan bisa dibunuh. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah, Dzunwas kalah pamor, Pak. Abdullah malah jadi trending topik saat itu, bahwa ajaran tauhid, ajaran yang hanya bisa memberikan kebebasan dan kemaslahatan. Ramai orang kemudian menganut ajaran tauhid. Dzunwas murka, Pak. Marah sejadi-jadinya. Karena dia marah, dia perintahkan para pengawalnya untuk bikin parit, apa namanya?
ya kayak sungai itu parit, tapi isinya kayu bakar. Kemudian dibikinlah api yang besar. Tuh kayu bakar dibakar semua, sehingga jadilah lautan api. Kemudian dikumpulkanlah orang-orang yang tadi sudah mengakui dan meyakini ajaran tauhid. Mereka dikasih dua pilihan. Loncat, jaga iman, loncat, atau ganti keimanan, selamat. Pilihannya cuma dua. Tetap beriman kepada Allah Azza wa Jalla, tapi harus loncat, mati ke api yang besar. Atau selamat, tapi harus rubah keyakinan. 20.000 orang. 20.000 orang harus mengambil satu pilihan di antara dua pilihan. Mati tapi tetap iman, atau hidup tetapi kemudian murtad. Maka rata-rata Pak, orang loncat ke situ. Sampai ada seorang ibu lagi gendong anak, Pak. Dia mau loncat ragu-ragu. Bukan masalah dia yang takut mati, Pak. Ibu ini tidak takut mati, tapi yang dikhawatirkan adalah bayinya. Wah, baru saja lahir kok harus mati. Akhirnya ketika ragu-ragu, bayi ini ngomong. Kata si bayi, "Bu, kalau ibu yakin, ibu loncat. Saya pun yakin bahwa kita akan selamat, dan inilah jalan satu-satunya yang benar dan diridhoi." Itu bocah Pak ngomong. Makanya nanti dalam sejarahnya ada 7 anak kecil, 7 bayi yang bisa ngomong ketika dia masih bayi. Totalnya ada 7. Selain Nabi Isa, yang ini, yang loncat tapi kemudian ragu-ragu, kemudian si bayinya meyakinkan. Yang ketiga anaknya masih toh, ya, yang nyisirin putrinya Fir'aun, dan itu bukan namanya lah. Masih toh itu kan orang yang suka nyisir, karena sisir dalam bahasa Arabnya mistoh. Cuman di Indonesia jadi nama tuh, jadi Siti. Nah ya nggak apa-apa lah, silakan aja. Tapi intinya Mas Siti itu profesi bukan nama. Kemudian anaknya yang dituduh zinah dengan Uzair. Pokoknya ada 7 loh. Di kapan-kapan kita bahas 7 anak kecil yang bisa ngomong ketika masih kecil. Kenapa mereka bisa ngomong dan apa penyebab mereka kemudian bisa ngomong, suasananya kayak apa kalau kapan-kapan. Nah hadirin ikhwati man rahimakumullah, semuanya udah loncat Pak, kecuali satu orang ini selamat dengan sebuah tipu muslihat. Pokoknya satu orang ini selamat. Nah hadirin ikhwati man rahimakumullah, sudah tersiar kabar bahwa Raja Yaman dalam kurung Zunuwas telah membantai tidak kurang dari 20.000 orang-orang yang menganut ajaran Nasroninya yang masih bertauhid. Itu santer kemana-mana, masyhur kemana-mana. Dikenalah dalam Al-Quran dengan istilah Ashabul Ukhdud. Itu Ashabul Ukhdud di surat Al-Buruj. Kutila ashabul ukhdud an-naril, dan seterusnya. Nah hadirin ikhwati man rahimakumullah, nah yang selamat satu orang ini Pak, pergilah ke Romawi, minta tolong sama orang Romawi. Bapak Ibu bisa bayangkan Pak, dari Yaman pergi ke Turki Pak. Karena Romawi Timur itu antara di Turki atau Romawi Timur yang ada di Syam. Kalau yang paling dekat ke Syam berarti dari Yaman pergi ke Syam. Laki-laki ini dari Yaman pergi ke Syam, minta bantuan kepada Raja Romawi atau kepada pasukan Romawi. Kata orang Romawi, penguasa saat itu, kejauhan ke Yaman mah. Kita dari Syam pergi ke Yaman, kejauhan dari ujung ke ujung. Kan tadi kan Yaman, Mekah, Madinah, Syam. Kalau perginya ke Syam itu ujung ke ujung. Jauh. Itu sama kayak Nabi Sulaiman ke Ratu Balkis, kan Batu Balkis adanya di Yaman. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, karena kejauhan maka kata orang Romawi, tapi saya punya saran. Kalau kamu pengen dibantu, kamu bisa datang ke Raja Habsyah. Kenapa harus ke Raja Habsyah? Karena Raja Habsyah saat itu di bawah taklukan Raja Romawi. Saya ulang. Raja Habsyah saat itu manut dan patuh kepada penguasa Romawi. Jadi kayak 2 blok Pak. Ada blok timur, ada blok barat. Nah kayak gitulah. Dulu Uni Soviet dengan
USA, kayak gitulah. Nanti yang ikut USA siapa, yang ikut Uni Soviet siapa. Di zaman Bung Karno Indonesia dekatnya ke Uni Soviet, di zaman Pak Harto dekatnya ke, nah, di zaman sekarang ini nah, itulah. Awalnya gitulah ya. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah, itu begitulah dulu tuh, Pak. Makanya orang-orang Habsyah manut sama orang-orang Romawi, karena Romawi sebagai petinggi pemimpinnya. Orang-orang Habsyah manut pasti dengan perintah Raja Romawi. Karena si orang Yaman ini tidak dapat diterima oleh orang-orang Romawi, disarankan ke Habsyah, maka beliau pergi ke Habsyah, minta tolong sama Raja Habsyah. Raja Habsyah itu nama rajanya, panggilannya Najasyi. Sama kayak Fir'aun. Fir'aun itu bukan nama, Pak, tapi gelar bagi raja-raja Mesir. Nah, gelar bagi raja-raja Habsyah namanya Najasyi. Jadi ini perlu ditegaskan. Jadi Najasyi bukan nama raja, tapi gelar bagi raja yang ada di Habsyah, namanya Najasyi. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, orang Yaman ini datang ke Habsyah, ketemu dengan Najasyi. Kata Najasyi, ya udah saya bantu. Karena saya manut sama Romawi, ente saya bantu. Disiapkanlah, Pak, 70.000 pasukan, 70.000 personil dengan 2 panglima. Panglima tertingginya namanya Panglima Ararat atau Ariyat. Antara itulah Ariyat atau Ararat. Tapi saya lebih mengambil pendapat Ariyat. Ada panglima namanya Ariyat. Dibantu oleh panglima yang kedua yang jauh lebih junior, namanya Abroha. Jadi saya tegaskan dulu, Pak. Abroha itu siapa, Pak? Panglima yang berasal dari Habsyah, bukan orang Yaman. Abroha itu orang Habsyah, kulitnya kulit hitam, sebagaimana Bilal bin Rabah, karena dia orang Habsyah. Terus kenapa bisa ke Yaman? Nah, ini kronologisnya, Pak. Abroha dan Ariyat itu ditugaskan oleh Raja Najasyi supaya pergi ke Yaman. Untuk apa? Membela orang-orang yang masih mengikuti agama Nabi Isa ketika mereka dibantai oleh Raja Nuwas. Maka berangkatlah 70.000 orang ke kota Yaman untuk menaklukkan Yaman. Nuwas singkat cerita mati terbunuh. Maka sejak saat itu kota Yaman dikuasai oleh siapa? Oleh orang-orang Habsyah. Yaman dikuasai oleh orang-orang Habsyah atau orang-orang Ethiopia. Panglima tertingginya adalah Ariyat, bukan Abroha. Abroha itu panglima rendahannya, Pak. Mungkin kalau bahasanya jenderal sama perwira lah gitu. Jenderalnya tetap Ariyat, Pak. Nah, panglima kecilnya adalah Abroha. Jadi itu Abroha bukan siapa-siapa. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah, Ariyat dengan Abroha konflik, ribut, berantemlah berdua. Sampai masing-masing punya pasukan, Pak. Ariyat plus dengan pasukannya, Abroha plus dengan pasukannya, perang, Pak, dua belah pihak ini. Nah, ketika berperang, kata Abroha, "Bang, gini aja dah. Ini kalau kita perang yang rugi orang-orang Habsyah, Bang. Biar kelar nih kita punya urusan, kita duel aja gimana? Gak usah bawa-bawa rakyat, kasihan rakyat. Giliran susah dibawa-bawa, giliran senang kagak dibawa-bawa." Kata Abroha, kata saya sih. Akhirnya kata Ariyat, "Oh iya bener, daripada kita bawa pasukan terus kita berantem, yang rugikan orang Habsyah, kita duel aja dah. Siapapun yang menang dan siapapun yang kalah tidak boleh kemudian menghabisi pasukan yang kalah. Pokoknya siapapun yang menang, pasukan yang kalah tidak boleh dibunuh. Pokoknya cukup 2 orang saja. Kalau ada yang mati, biarkan dia mati, tanpa harus ada balas dendam." Maka disepakati duel, Pak. Ini care mereka dan fair. Abroha bertarung dengan Ariyat. Singkat cerita, Pak, yang menang adalah Abroha. Maka sejak saat itu Abroha jadi panglima tertinggi. Ariyat kalah, jadilah panglima tertinggi. Maka sejak saat itu, Pak, negeri Yaman dikuasai oleh Habsyah. Dan Habsyahnya dipimpin oleh Abroha. Maka Abroha sebagai Raja Yaman yang tunduk pada Raja Najasyi. Raja Najasyi tunduk sama Raja Romawi. Itu kronologis. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, ketika Raja Abroha, kan jadi raja, Pak, nih di Yaman, jadi raja. Walaupun tadinya panglima
rendahan. Jadi raja. Ketika sudah dari raja, Abroha ini punya keinginan untuk membahagiakan Najasyi. Karena Najasyi juga penganut Nasrani, tapi Nasraninya Trinitas Pak Najasyi yang ini. Akhirnya dia bikin gereja namanya Al-Qulaisi. Al-Qulaisi itu topi, artinya topi. Itu kalau topi ini lihat ujung gereja, maka topinya bakal jatuh. Saking tingginya menara gereja. Menara gereja sudah dibangun Pak di Yaman, namanya Al-Qulaisi. Dibangun dengan mewah, biaya besar dalam rangka menggembirakan Raja Najasyi. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, setahun sudah dibangun gereja ini sepi. Tahun berikutnya masih juga sepi. Kata Abrohah, kok orang Yaman gak pernah mau ke gereja dan mereka malah seringnya ke Mekah. Emang ada apa di Mekah? Kata Abrohah kepada orang-orang Yaman. Dijawab oleh orang Yaman, kami ini lebih cinta dengan Ka'bah dibanding gereja. Dan tiap tahun kami pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Kata Abrohah, kalau gitu pindah aja ibadahnya ke gereja, tinggalin Ka'bah. Oh nggak bisa. Ini sudah tradisi yang bertahun-tahun kami pelihara. Kami hanya ibadahnya di Ka'bah. Ibadah tahunannya hanya di Ka'bah. Gereja nggak masuk hitungan. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, itu satu, Abrohah tersinggung tuh dengan penolakannya orang-orang Yaman karena tidak mau ibadah di gereja. Yang kedua, ada seorang Arab Mekah datang ke Yaman pengen ngecek ada tandingan rumah Allah dalam kurung gereja. Maka orang Mekah ini masuk ke dalam gereja terus numpang pipis di dalam. Ini yang diabadikan dalam Sirah Ibnu Hisham. Numpang pipis, ketahuan sama Abrohah makin marah. Yang pertama marah gara-gara sepi terus karena orang Yaman gak mau ibadah di gereja. Yang kedua dipipisin sama orang Mekah. Ini kan penghinaan. Sama lah kalau masjid kita juga dipipisin orang pasti namanya penghinaan. Sama yang lain juga gitu Pak. Itu urusan rumah ibadah gak ada urusan. Kalau dia dihina ya pasti penganutnya akan marah. Makanya adab Islam, Pak, ini adab dalam Islam. Kalau Islam berperang dengan orang yang bukan muslim dalam kurung orang kafir, maka kita tidak boleh merusak rumah ibadah orang lain. Dan itu tidak boleh, dilarang oleh Nabi merusak rumah ibadah orang lain. Nah ini kasusnya, orang Mekah datang numpang pipis di gereja, marah Abrohah. Sebagai bentuk ekspresi kemarahannya, dia siapkan pasukan. Pasukannya diisi dengan beberapa gajah. Maka dikenalah dengan nama pasukan gajah. Dari Yaman pergi ke Mekah. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, maka saya tegaskan lagi, Ashabul Ukhdud berkaitan erat dengan Ashabul Fil. Karena kalau tidak ada Ashabul Ukhdud, orang Habsyah nggak akan datang ke Yaman. Kalau tidak ada peristiwa Ashabul Ukhdud. Ashabul itu kan pembantaian oleh Nuwas terhadap 20.000 orang. Kalau nggak ada peristiwa itu, Ashabul Fil tidak ada. Akhirnya ya jadilah ada. Gara-gara ada Ashabul Ukhdud. Nah hadirin ikhwati man rahimakumullah, Abrohah berangkat ke Mekah. Di Mekah terjadilah acara atau upaya merobohkan Ka'bah. Ada satu gajah. Ini saya dapatkan dari Sirah Ibnu Hisham. Gajah ini namanya Mahmud. Gajah ini paling gede dan dianggap rajanya gajah yang dimiliki oleh Raja Abrohah. Raja ini Pak, kalau dibawa ke Mekah itu dia diem. Tapi kalau dibawa balik dari Mekah, maksudnya dibalikin, putar balik, baru dia mau jalan. Digiring ke Mekah lagi, terutama ke dekat Ka'bah, diem lagi. Dibalikin, jalan lagi. Sampai akhirnya gajah ini tidak mau maju untuk menghancurkan Ka'bah. Tapi yang lain jalan, yang lain jalan. Sampai akhirnya, hadirin ikhwati man rahimakumullah, Abrohah harus bertemu dengan pimpinan orang Mekah, yakni yang bernama Abdul Muttalib. Dan ini pertemuan Abrohah dengan Abdul Muttalib dicatat indah oleh Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri juga dalam Sirah Ibnu Hisham untuk menegaskan pengaruh seorang Abdul Muttalib. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, Abdul Muttalib ketemu dengan Abrohah karena Abrohah telah merampas 200 ekor untanya Abdul Muttalib sekaligus untuk mempertegas terkait dengan Ka'bah. Setelah ketemu, Pak, ini kronologis ini. Abrohah masuk Pak ke kemahnya, Abdul Muttalib masuk ke kemahnya Abrohah. Abrohah lagi duduk Pak di singgasananya. Pas baru masuk,
itu Abrahah tidak bisa ngomong apa-apa, terhipnotis Pak, sampai dia jalan turun ke bawah supaya setara dengan Abdul Muthalib. Ini kalau orang Sunda namanya sima, karisma gitu. Karismanya Abdul Muthalib itu sampai Abrahah terkesima, kemudian turun, nggak sampai kepikiran turun, itu turun dengan automatically, spontanitas turun supaya sejajar dengan Abdul Muthalib. Setelah ketemu berhadap-hadapan dengan Abdul Muthalib, Abrahah nanya, "Abang mau ngapain ke sini? Ada perlu apa yang perlu mau abang ceritakan, saya siap dengerin." Kata Abdul Muthalib, "Satu doang permintaan saya." "Apa itu bang?" Pikiran Abrahah, ini pikiran Abrahah ini pasti supaya jangan sampai menghancurkan Ka'bah. Udah nebak nih Abrahah. Ketika Abdul Muthalib jawab, "Tolong balikin ontak saya bang." Kata Abrahah, "Waduh, tadi udah terkesima Pak. Dengar ucapannya Abdul Muthalib cuman minta 200 ekor unta, itu langsung ilfil Pak Abrahah." Kata Abrahah, "Jujur aja bang, gitu. Tadi saya kagum sama abang, terpesona sama abang. Tapi giliran dengar apa yang abang minta ternyata cuma 200 ekor unta, dan itu kepentingan pribadi abang, ilfil saya jadinya." Jawaban Abdul Muthalib lebih cerdas Pak. Kata Abdul Muthalib, "Tuan, tolong dengarkan. 200 ekor unta itu punya saya. Saya yang punya. Maka wajar kalau kemudian saya ambil yang 200 ekor unta. Wong saya yang punya. Kalau urusan Ka'bah itu bukan punya saya, Tuan. Ka'bah itu punya Allah. Nanti Tuan urusannya bukan dengan saya, tapi urusannya dengan..." Saya tambahkan satu poin Pak, ini yang berkaitan dengan urusan dengan Allah. Dalam hadis Nabi Pak, hadis qudsi ini, kalau ada wali-wali Allah Pak di dunia, maka kata Allah Azza wa Jalla, "Saya nyatakan perang kepada orang yang memerangi wali-walinya Allah." Berani melukai walinya Allah, Allah yang turun tangan. Berani menghancurkan Ka'bah, Allah yang turun tangan. Kenapa? Wali dan Ka'bah pemiliknya Allah. Urusannya dengan Allah. Silakan pancing. Tapi kalau sudah dipancing, jangan menyesal. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, Abdul Muthalib pamit. Dia bilang ke seluruh penduduk Mekah, tinggalkan kota Mekah, pergi ke pinggiran kota Mekah, naik ke gunung-gunung, naik ke bukit-bukit. Kenapa? Kata orang-orang Mekah, "Saya punya firasat akan terjadi sesuatu yang buruk di kota Mekah." Pergi Pak orang Mekah, kosong tuh Mekah. Ketika Abrahah mendatangi Ka'bah, nggak ada perlawanan sama sekali. Wong sudah kosong. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, Abrahah memulai menghancurkan Ka'bah, tiba-tiba berterbanganlah burung. Nama burungnya adalah burung. Nama burungnya burung. Dari mana Pak itu nama burung ababil? Kalimat Qur'annya, "Wa arsala alaihim tayran ababil." Dan Allah mengirimkan kepada mereka, mengutus kepada mereka burung ababil, burung berbondong-bondong. Ababil artinya berbondong-bondong, bukan burung namanya. Burung datangnya berbondong-bondong Pak, bukan nama burungnya ababil. Nggak ada nama burung, nggak ada. Itu cuma orang kita doang yang bilang burung ababil. Bukan burung ababil, burung yang datang berbondong-bondong. Kenapa disebut berbondong-bondong? Ababil artinya berbondong-bondong. Jadi datang langsung banyak tuh, breng gitu Pak. Kalau dibuka tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir, burung yang dikirimkan oleh Allah itu kemungkinan dua jenis. Satu burung walet atau dua burung jalak. Silakan buka dalam tafsir Ibnu Katsir. Kalau bukan burung walet berarti dia burung jalak. Bawa batunya satu burung, 3 batu Pak. 1 di paruh, 2 di kakinya. Kan kakinya 2, kiri kanan. Satu lagi di paruh. Datang burung ini langsung rame-rame Pak, langsung rombongan. Dan tiap lewat pasukan Abrahah, dilemparkanlah 3 buah batu yang berasal dari neraka, namanya sijil. Batu yang berasal dari neraka, itu kisahnya. Nah hadirin ikhwati iman rahimakumullah, sejak saat itu orang-orang Abrahah
kerajaan Abraha mengalami kemunduran dari tahun ke tahunnya pasca diserangnya oleh burung-burung yang Allah kirimkan secara berbondong-bondong. Dan sejak saat itu pula yang namanya kota Mekah selalu mudah terpapar dengan yang namanya penyakit wabah taun sejak saat itu. Sampai nanti Nabi memberikan jaminan, kata Nabi, taun tidak akan masuk ke kota Madinah. Sejak saat itu Nabi tegaskan tidak akan masuk ke kota Madinah. Tapi kalau kota Mekah, dari situ Pak sumbernya dulu. Sejak zaman Ashabul Fil, maka muncullah penyakit yang namanya taun dan itu mewabah di kota Mekah. Sampai nanti Pak, orang-orang yang lahir di pusat kota Mekah rata-rata mereka harus membawa bayi-bayi mereka ke daerah Badui. Termasuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diasuhnya bukan oleh Aminah sejak kecil, tapi diasuhnya oleh Halimah, dan Halimah itu diantara kabilah Badui, yakni kabilah Bani Sa'ad bin Bakar yang ada di pinggiran kota Mekah. Makanya tidak diurus oleh orang-orang Mekah karena khawatir terkena penyakit. Nah hadirin ikhwati iman rahimakumullah, itu gambaran terkaitan dengan Ashabul Ukhdud dan juga Ashabul Fil. Kita masuk di hikmahnya nih Pak. Masih ada waktu? Berapa menit lagi? 6 menit. Hikmahnya Pak. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Yang pertama, setiap pelanggaran, setiap kezaliman, karena syirik adalah la zulmun azim, selalu akan menemui akhirnya. Zunuwas berakhir. Raja sebelum Zunuwas yang zalim, yang suka sama laki-laki, berakhir. Abrahah berakhir. Maka setiap kezaliman di muka bumi ini, apapun namanya dan apapun alasannya, akan sampai pada kalimat berakhir. Cepat atau lambat. Dan bisa jadi bukan oleh tangan-tangan manusia. Abrahah berakhir bukan oleh tangan-tangannya orang Mekah, tapi oleh batu yang dibawa oleh burung. Bisa jadi begitu. Karena kita yakin Pak, bahwa yang namanya tentara Allah itu jangan dipersepsikan harus orang. Tentara Allah itu macam-macam. Perang Khandaq, Nabi bikin Khandaq, kemah-kemah ada di luar kota Madinah, itu semuanya habis sama badai. Sehingga badai kita sepakati sebagai tentara Allah. Jadi bicara tentara Allah nggak harus kemudian orang. Allah punya caranya, Allah punya aturannya, Allah punya cara mainnya. Tapi yang jelas kaidahnya, yang zalim pasti berakhir. Dalam hadis Arba'in Pak ditegaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah telah mengharamkan kezaliman atas dirinya dan mengharamkan kezaliman atas seluruh umat manusia. Haram berlaku zalim. Jadi kalau zalim, siap-siap menanggung akibatnya. Wallahu a'lam. Pokoknya yang dolim lah ya, siap-siap menanggung akibatnya. Dan sekali lagi Pak, setiap bentuk kezaliman akan berakhir, cepat atau lambat. Yang kedua, hadirin ikhwati iman rahimakumullah, perangkat manusiawinya harus disiapkan. Seorang Abdul Muthalib tetap mempersiapkan semuanya. Dia harus mendatangi Abrahah. Dia harus membuat keputusan atau pernyataan atau perintah supaya orang-orang Mekah meninggalkan Mekah. Kenapa harus dilakukan demikian? Untuk menghindari pembunuhan, untuk menghindari banyaknya korban jiwa. Menyelamatkan jiwa bagi Abdul Muthalib merupakan prioritas utama. Saya tegaskan, di zaman sebelum Nabi Muhammad datang, yang namanya menjaga kehormatan manusia itu sudah ada. Dan itu sudah diberlakukan oleh jauh sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdul Muthalib harus menyelamatkan manusia. Pergi kalian keluar kota Mekah, naik ke bukit-bukit. Kenapa? Ada firasat buruk tentang kota Mekah. Bahkan gak cuma orang, Pak, ontanya diselamatin. Apalagi orang. Kenapa? Nyawa manusia tetap prioritas pada dalam pemahaman manusia, siapapun itu dan agama apapun itu. Maka orang yang berani mengorbankan nyawa manusia itu tidak punya agama, Pak. Karena agama manapun pasti melarang. Agama Islam jelas, Pak, menghilangkan satu nyawa sama dengan membunuh seluruh umat
manusia. Dan membiarkan hidup satu nyawa sama dengan membiarkan hidup seluruh umat manusia. Nggak bilang muslim, Pak. Pokoknya nyawa yang diselamatkan atau nyawa yang dikorbankan sama dengan membunuh seluruh umat manusia, atau menyelamatkan seluruh umat manusia. Kenapa? Nyawa itu penting. Makanya hadis Nabi SAW, ini khutbah wada, khutbah terakhir Nabi di kota Mekah ketika melaksanakan haji wada. Kata Nabiullah Muhammad SAW, dima'ukum wa amwalukum haramun alaikum. Kata Nabiullah Muhammad, darah-darah kalian, harta-harta kalian haram atas kalian. Kalau ingin ditumpahkan darah seorang muslim, buat alasan yang jelas di hadapan pengadilan dan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Silakan korbankan, Pak. Silakan alirkan darah muslim, tapi pertanggungjawabkan itu di pengadilan. Yang kedua, di hadapan Allah. Karena mengorbankan satu muslim tanpa ada alasan yang hak, maka dia yang akan mendapatkan sanksi besar, baik dunia maupun akhirat. Harus punya hujjah. Sekali lagi harus punya hujjah. Contoh kasus, Pak, sebagai penutup. Usamah bin Zaid, sahabat yang paling dicintai Nabi. Dia putra Zaid bin Harithah. Usamah bin Zaid paling disayang oleh Nabi, dicintai oleh Nabi. Posisinya punya tempat yang sangat spesial di hati Nabi. Suatu saat Usamah bin Zaid perang dengan orang kafir. Ketika sudah posisi perang terdesak si kafir, pas mau dibacok, orang kafirnya bersyahadat. Usamah mikir, Pak, oh ini orang kafir bersyahadat, berarti dia sudah jadi, seulang, dia sudah jadi muslim. Walaupun dia belum sholat, belum puasa, belum zakat, tapi dia sudah jadi muslim. Maka pedang Usamah bin Zaid sempat terhenti, Pak. Waduh, muslim nih orang. Tapi Usamah bin Zaid mikir lagi, Pak, dia masuk Islam gara-gara takut. Coba kalau posisinya pedangnya di sono bukan di sini gitu. Bisa jadi dia bunuh saya. Maka Usamah bin Zaid tetap menghantamkan pedangnya, mati tuh orang yang baru saja bersyahadat, baru saja menyatakan keislamannya, mati. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, dilaporkanlah oleh para sahabat kepada Nabi SAW. Para sahabat melaporkan, ya Rasulullah, Usamah sudah membunuh orang yang bersyahadat. Kita lihat jawaban Nabi SAW setelah adzan Isya. Baik, hadirin ikhwati man rahimakumullah, kita lanjutkan sedikit ya tambahan materi. Nabi SAW mendengar laporan dari para sahabat bahwa ada seorang muslim yang sudah bersyahadat, dia mu'allaf, dibunuh oleh Usamah bin Zaid. Maka Nabi memanggil Usamah bin Zaid. Ketika sudah berhadapan dengan Nabi SAW, maka Usamah ditanya dengan beberapa pertanyaan. Di antaranya, wahai Usamah, benarkah engkau telah membunuh seorang yang telah bersyahadat? Maka jawaban Usamah, betul ya Rasulullah. Ini orang-orang dulu fairnya gitu, Pak. Jadi kalau memang iya ya bilang iya gitu. Jadi nggak terlalu banyak alasan. Benar kamu bunuh orang yang sudah bersyahadat? Betul ya Rasulullah. Apa alasanmu? Apa hujahmu? Kata Usamah bin Zaid, ya Rasulullah, orang ini karena kalah timing saja sama saya. Pedang ada di tangan saya, dia mau saya bunuh, dia bersyahadat. Maka saya punya asumsi bahwa syahadatnya dia gara-gara takut dibunuh sama saya. Coba kalau posisinya terbalik, dia yang bawa pedang dan saya yang posisinya sedang terdesak, bisa jadi nasibnya sama saya juga dibunuh. Maka Nabi Allah Muhammad SAW bilang kepada Usamah, jadi kamu ragukan keimanan orang ini? Iya, saya meragukannya. Asumsi saya dia masuk Islam karena takut kepada pedang saya atau takut mati. Kata Nabi, belah dadanya. Belah dadanya wahai Usamah, lihat dalam hatinya, benarkah iman itu diragukan atau hilang atau tidak ada atau bohong? Belah dadanya wahai Usamah. Dan kalimat belah dadanya wahai Usamah itu diulang-ulang. Dan itu kan bukan kalimat perintah dalam artian benar harus dibelah. Sampai Usamah itu terdesak, nggak bisa lagi membukakan jawaban kepada Nabi SAW. Sampai kata Usamah, demi Allah, jika saya boleh berandai-andai, saya berharap episode ini tidak pernah ada dalam kehidupan saya. Yani ditanya oleh Nabi, didesak oleh Nabi, belah dadanya wahai Usamah, nada tinggi Nabi SAW, matanya memerah, menandakan memang Nabi sedang
marah, belah dadanya wahai Usama. Lihat isi hatinya, ada nggak iman di dalam hatinya? Dan itu diucapkan berulang-ulang sampai Usama diem, kicep sudah itu. Nah hadirin ikhwati man rahimakumullah, itu yang belum punya amal sama sekali. Baru hanya sekedar mengucapkan kalimat syahadat. Punya hak yang sangat mulia dalam agama Islam. Demi Allah, orang yang baru bersyahadat, dia belum punya aktivitas ibadah apapun, baru bersyahadat, maka nyawanya berharga. Maka mengalirkan darah seorang muslim, dia harus punya hujah yang besar di hadapan Allah Azza wa Jalla nantinya. Seorang Abdul Muttalib, dia tahu betul kalau ini dibiarkan mati nih banyak orang Mekah. Ayo pergi semuanya, nyari tempat berlindung. Mereka bukan tidak percaya Allah Sang Maha Pemberi pertolongan, Mbak. Tapi yang namanya sebab-sebab manusia kan harus diikhtiarkan. Ya kalau orang terjun ke jurang, terus dia yakin, wah kalau mati ya mati lah. Kalau memang Allah nggak ngizinin mati, ya nggak bakalan mati walaupun jatuh ke jurang. Ya jangan konyol juga kan begitu, Mbak. Nyobain peluru jedor gitu. Kan ya jangan konyol lah. Walaupun itu betul kehendak Allah nanti hidup dan mati, tapi kan sebab-sebab manusianya jangan dipancing gitu. Makanya kata Allah, pergi semuanya, pergi, lari semuanya. Itu bukan dalam rangka takut, tapi memang dalam rangka menghindarkan dirinya dari menjadi korban jiwa. Dan itu penting, menjaga nyawa itu penting. Makanya Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala bikin kaidah disebut dengan maqasidus syariah. 5 maksud di dalam pelaksanaan syariat. Yang pertama adalah hifdzuddin, menjaga agama. Jadi syariat harus menjaga orisinalitas agama, syariat harus menjaga eksistensi agama. Itu hifdzuddin. Yang kedua apa? Hifdzun nafs, menjaga jiwa. Bahwa yang namanya syariat tidak boleh mengorbankan jiwa seseorang. Apapun syariatnya, Pak, tidak boleh membuat nyawa orang meregang nyawa karenanya. Syariat harus menyelamatkan orang, bukan membuat orang itu kehilangan nyawanya. Ada orang, Pak, sahabat, dia kena sakit di kepalanya, kemudian dia junub. Sakit di kepala, kemudian dia junub. Maka pemikiran si sahabat, kalau junub harus mandi junub. Sedangkan mau azan subuh, saat itu cuaca malamnya dinginnya ekstrim, Mbak. Akhirnya dia mandi sebelum subuh karena ngejar sholat subuh. Karena luka di kepala, dia mandi di musim dingin, mandinya sebelum subuh dan cuacanya sangat ekstrim, dia mandi, Pak. Selesai mandi, mati. Padahal harusnya, Pak, kalau kondisinya sedang darurat boleh dia tayammum. Syariat tidak boleh mengorbankan jiwa. Harus hifdun nafs, menjaga jiwa. Kalau ada pelaksanaan syariat yang merugikan jiwa, harus ada yang dibenahi. Mungkin penerapannya kurang pas atau pemahaman yang kurang tepat. Yang ketiga, Pak, hifdun nasab, menjaga keturunan. Syariat tetap harus menjaga keturunan. Maka nanti kenapa dalam Islam orang yang zina harus kena sanksi, entah itu dicambuk atau dirajam, supaya nasabnya terjaga. Yang keempat, hifdul mal, menjaga harta. Yang kelima, hifdul akal, menjaga akal. Nah, saya garis bawahi menjaga jiwa. Dalam kaidah syariat, nyawa seseorang harus dijaga. Apapun alasannya, berikan hujah di depan pengadilan atau berikan hujah di hadapan Allah Azza wa Jalla. Antum tidak punya hujah, siap-siap mendapatkan sanksi dari Allah Azza wa Jalla. Membunuh satu nyawa sama dengan melenyapkan seluruh manusia. Dan membiarkan hidup satu nyawa sama dengan membiarkan hidup seluruh umat manusia. Kama qala Allah Azza wa Jalla. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah, yang terakhir sebagai penutup, bahwa yang namanya kebenaran pasti tetap akan benar. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Rabb, tunjukkanlah kepada kami bahwa kebenaran itu memang benar, dan izinkan kami, berilah kami rezeki supaya kebenaran yang sudah kami ketahui bisa kami ikuti. Kenapa, Pak, harus ada doa tambahan ini? Karena bisa jadi setelah kita semua tahu ini kebenaran, tidak punya kekuatan untuk mengikutinya. Bisa jadi. Ini kita tahu udah benar, Pak, tapi tidak punya kemampuan untuk mengikuti kebenaran. Makanya ada lanjutan doanya. Allahumma arinal haqqa haqqa, ya Rabb, tunjukkanlah kepada kami kebenaran itu adalah benar, dan berikan kami rizki supaya bisa mengikuti
kebenaran. Karena banyak orang yang tahu bahwa ini kebenaran, tapi mereka tidak punya keberanian dan kemampuan mengikuti sebagai sebuah kebenaran. Sebaliknya, wa arinal batila batila. Ya Rabb, tunjukkanlah kepada kami bahwa kebatilan itu adalah batil dan berikan kami rizki supaya bisa menjauhinya. Karena bisa jadi banyak orang yang tahu ini kebatilan, tapi mereka betah di dalamnya. Tidak mampu atau mungkin takut. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.